Hai guys, berjumpa lagi di vlog Tante Rosa. Oke guys, di video kali ini saya ingin kasih tahu kepada kalian bagaimana sih caranya move on dari mantan kalian ya. Jadi bagi kalian yang susah melupakan mantan kalian, lakukan tips-tips dari saya ini, dijamin kalian pasti berhasil. Bahkan mantan-mantan kalian itu pasti menyesal dengan kalian. Oke, sebelum video ini saya lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Tante Rosa dan klik tombol lonceng di sebelahnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari video saya. Nah, oke, ini buat cewek-cewek ataupun cowok ya. Ini buat gender apa aja. Pokoknya itu intinya mereka yang susah move on dari pacar mereka yang setelah putus itu ya guys. Jadi lakukan cara-cara ini agar kalian itu bisa melupakan mereka dengan mudah ya. Nah, seperti yang pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya, saya dulu itu sering pacaran sama cowok Cina ya guys. Mereka putih, cakep, pokoknya itu secara fisik dia perfect. Apalagi rata-rata dari mereka itu tipe pekerja keras ya guys, gitu. Jadi waktu dulu saya masih zamannya cabe-cabean atau masih culun ya guys, belum bisa dandan seperti sekarang dan belum bisa menghasilkan duit yang banyak dan punya ATM yang tebal. Pokoknya nggak sekeren ini ya guys, nggak sekeren Tante Rosa dulu ya. Saya itu masih bucin banget orangnya dan halu, dan pokoknya itu seperti cewek-cewek yang itu guys di internet gitu. Nah, apalagi guys dulu mantannya Tante Rosa itu dia berondong guys. Apa itu berondong? Berondong itu bukan makanan guys yang dari jagung itu ya, bukan. Berondong itu adalah cowok cakep yang usianya lebih muda dari kalian guys, gitu. Nah, apalagi di usia-usia produktif waktu Tante Rosa itu masih muda ya. Dulu kan masih menggebu-gebu ya tentang percintaan, asmara, apalagi tuh hawa nafsu itu masih menggebu-gebu ya. Apinya itu berkobar-kobar. Tentang asmara itu masih panas-panasnya gitu guys. Jadi saya itu dulu suka sama cowok yang cakep-cakep dari segi fisik ya. Pokoknya intinya itu yang bikin cewek-cewek kelepek-kelepek gitu. Dia itu intinya perfect gitu, dari style dia, apalagi pergaulan dia di antara kalangan lingkungan elit gitu ya. Nah, sebab itulah guys, saya itu susah move on ketika saya itu putus dengan dia. Apalagi dulu saya masih jelek, hitam, gendut, terus gak banyak duit kayak sekarang ya, gak pinter nguceh kayak sekarang ini. Pokoknya dulu tuh masih cewek-cewek bucin gitu, gak usah berbelit-belit ceritanya ya guys. Yang pertama yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa move on dari mantan kalian, kalian harus cari kesibukan guys. Apa aja pokoknya yang bisa bikin kalian tuh tidak memikirkan mantan kalian itu guys. Ya, bisa kalian belajar sesuatu hal yang baru atau nonton-nonton video tutorial. Jadi kalian tuh belajar hal baru yang bikin otak kalian tuh berpikir dan kalian itu jadi lupa sama mantan kalian itu ya. Jadi kalau otak kalian itu terus-terus mikir hal lain, misalkan belajar make up atau belajar main gitar atau belajar fotografi ya, pokoknya hal-hal yang belum kalian lakukan sebelumnya ya, kalian lakukan hal itu agar kalian itu tidak selalu mikirkan mantan kalian. Nah, yang kedua guys, kalian itu harus jadi orang yang aktif di segala bidang ya. Misalkan kalian itu bisa bergabung dengan organisasi-organisasi sosial kayak
membantu korban bencana alam atau membantu orang-orang yang tidak mampu, kayak mencari sumbangan atau bantuan untuk membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan ya. Jadi kalian tuh bisa cari teman baru yang bikin kalian itu selalu sibuk gitu, selalu melakukan hal-hal lain yang lebih penting untuk kehidupan ini ya. Nggak cuma memikirkan tentang gebetan, tentang cinta dan asmara ya guys. Nah intinya guys, kalian itu harus melakukan hal-hal yang positif ya guys. Misalkan membahagiakan orang lain ya, membantu orang-orang yang susah. Karena kalau kalian bisa membahagiakan orang lain, pasti diri kalian itu merasa bahagia juga ya guys. Yang ketiga guys, cari teman-teman baru guys. Misalkan di Facebook atau Instagram dan akun media sosial yang lain ya, yang kalian itu belum pernah ketemu dengan mereka sebelumnya. Karena teman-teman baru itu, mereka itu nggak tahu sifat kalian ya. Kalau teman-teman lama, kadang tuh mereka udah tahu sifat kalian, ada yang mereka tuh nggak cocok sama kalian, jadi mereka tahu kelemahan kalian. Tapi kalau kalian mencari teman-teman baru, apalagi yang bisa diajak ngobrol, pasti kalian itu mudah melupakan mantan kalian ya, karena seringnya kalian ngobrol ataupun chatting sama teman-teman baru di internet ini guys. Kalian juga bisa bercandaan atau sharing-sharing sama mereka ya, curhat sama mereka. Yang keempat guys, kalian bergabunglah dengan aplikasi online dating guys. Nah jadi apa sih aplikasi online dating itu? Yaitu aplikasi buat para jombloan dan jomblowati ya, untuk dipertemukan ya. Barangkali mereka berjodoh atau mereka menemukan kecocokan di sana ya. Jadi aplikasi ini banyak para cowok-cowok atau cewek-cewek yang pernah punya pengalaman dengan hal percintaan ya. Mereka yang nggak bisa move on, mereka yang susah mencari pasangan, dan mereka yang pernah dikecewakan, mereka yang pernah di PHP ataupun pernah disakiti ya. Intinya itu mereka niatnya pengen cari pasangan dari aplikasi online dating itu ya. Jadi jika kalian beruntung, kalian bisa menemukan apa yang kalian cari ya guys. Contohnya juga seperti saya ya guys. Saya beberapa dari mantan saya itu saya kenal dari aplikasi online dating guys. Di aplikasi online dating itu sendiri juga menyebutkan nama mereka, terus hobi-hobi mereka, terus kebiasaan mereka, bahkan akun-akun sosial media mereka. Kalian bisa tukeran nomor HP juga bisa ya. Intinya tuh kalian bisa tahu, bisa memilih ya dari biodata yang tertulis di profil mereka ya. Jadi kalian tuh bisa menentukan mana yang kalian pilih, mana yang cocok dan terbaik buat kalian. Dan di situ kalian nanti bisa kirim pesan sama mereka, barangkali cocok di antara keduanya ya. Jadi bisa meneruskan untuk hubungan yang lebih serius guys. Yang kelima guys, rubah penampilan kalian guys. Jadi yang dulunya kalian sering dibully, kalian culun, kalian jelek, kalian hitam, kalian stylenya kuno ya, pokoknya nggak gaul, kalian tuh rubah penampilan kalian guys. Ya misalkan yang dulunya rambutnya keribu, kalian bisa pergi rebonding ke salon atau perawatan rambut. Dan mungkin yang dulunya buluk, jerawatan, kalian juga bisa melakukan facial di salon ya. Jadi kalian tuh harus rajin-rajin nabung buat mempercantik diri kalian ya. Dan juga mungkin kalian bisa pergi shopping, beli baju-baju baru yang misalkan bajunya mengikuti tren masa kini ya. Intinya tuh jangan ketinggalan dari segi style kalian ya. Pokoknya kalian tuh harus mempercantik diri kalian ya, bikin mantan kalian menyesal ya. Pasti nih kayak saya ya, dulunya saya pernah dibully sama cowok, saya hitam, saya jelek, saya goblok ya. Dari situ saya belajar bagaimana caranya saya bisa berubah lebih baik. Nah pertama saya itu merubah penampilan fisik saya. Yang dulunya saya gendut, saya rajin olahraga, terus pokoknya tuh
bikin saya langsing seperti ini ya. Nah, kalau saya jadi kurus seperti ini karena saya sakit gitu ya, bukan karena saya diet. Kalau dalam kamus saya tuh nggak ada kata diet guys. Saya makan apapun pokoknya saya nggak pernah diet karena saya sakit, ada sakit lambung, jadi saya nggak bisa makan banyak. Inilah yang menyebabkan saya jadi kurus kecil seperti ini. Dulunya saya ini gemuk guys. Terus saya dulunya itu jelek, buluk. Terus saya tuh berusaha mempercantik diri. Saya beli skincare walaupun nggak mahal ya, yang murah-murah saja ya. Dan saya tuh nonton tutorial di YouTube bagaimana sih caranya bikin muka glowing atau bagaimana sih caranya menghilangkan jerawat. Jadi semua itu kalian bisa pelajari dari internet ya, nggak perlu mahal ke salon bayar mahal, dari bahan-bahan alami dan sebagainya. Pokoknya semuanya tuh kalian bisa cari tahu, kalian bisa browsing di internet ya, bagaimana sih cara mempercantik diri gitu, semuanya pasti ada. Nah, di situ juga kan kalian ada hal yang kalian kerjakan, ada kesibukan lain dengan cara baca-baca berita di Google atau nonton-nonton tutorial di YouTube. Jadi kalian tuh lupa dengan mantan kalian dan kalian tuh lebih fokus untuk mempercantik diri kalian dan bikin kalian tuh jadi lebih baik dari yang sebelumnya, dan tunjukin pada mantan kalian kalau kalian itu bisa lebih dari mereka, kalian itu bisa melupakan mereka, dan kalian itu bahkan bisa bikin mereka menyesal pada nantinya. Bener guys, waktu itu dia itu nemu Facebook saya yang baru. Dia tiba-tiba tuh kirim pesan lewat Messenger. Dia intinya tuh kagum melihat saya yang dulunya jelek, hitam, buluk, goblok ya. Saya bisa berubah seperti model-model Filipina, model Thailand yang cantik-cantik, seksi, glowing itu. Apalagi saya itu sekarang lebih pintar dari yang sebelumnya ya, karena belajar dari internet ya. Dia akhirnya nyesel guys, dulu pernah nolak saya guys. Dia akhirnya minta maaf, dia pengen rujuk guys. Tapi maaf aja ya, saya udah nggak tertarik sama dia karena level saya lebih dari dia guys. Karena dulu saya dihina sama dia, saya bukan level dia katanya gitu. Nah sekarang giliran saya, akhirnya si mantan itu menyesal guys. Nah yang keenam atau yang terakhir ya guys, nggak usah banyak-banyak karena saya juga sibuk dan di luar juga berisik banget ya guys. Nah yang terakhir itu kalian harus bekerja keras, rajin menabung ya, dan mempertebal isi dompet kalian dan ATM kalian ya guys. Intinya guys, money can bring you goes around. Itu slogannya guys. Bahasa Inggris saya tuh nggak sebagus orang-orang British ya guys, tapi saya paham dan kalian pasti paham maksudnya kan. Jadi uang itu bisa membawa kalian kemana aja. Intinya kalian itu lebih ada harganya jika kalian itu punya tabungan yang banyak guys. Kalian bekerja keras, kalian bisa menghasilkan uang sendiri, dan kalian tuh punya job yang bagus minimal ya. Intinya itu jika kalian rajin menabung, suatu saat tuh kalian butuh uang tersebut ya. Apalagi untuk membeli mulut-mulutnya mantan yang pernah menghina kalian guys. Misalkan ya, mantan kalian dulunya orang kaya, kalian orang nggak punya atau orang miskin. Mantan kalian punya mobil Honda Jazz misalkan, atau Fortuner gitu, atau BMW. Kalian cuma naik Honda Beat atau Honda Supra X ya guys. Nah kalian pasti merasa nggak level sama mereka, apalagi keluarga si mantan tersebut ya. Saya juga pernah dulu punya mantan, dia orang kaya, sampai ibunya itu dia ngelabrak guys. Dia itu nyuruh saya mutusin anaknya tersebut karena saya itu orang nggak punya, apalagi saya itu jadi babunya orang Cina dulu guys. Jadi ibunya itu nggak terima, apalagi dia mahasiswa, orang kaya, punya mobil, punya rumah bagus ya, dan bapaknya itu punya usaha sendiri ya.
Jadi dibandingkan dengan saya itu nggak ada apa-apanya. Nah, untuk bikin mantan kalian menyesal, kalian juga harus bisa selevel dengan mereka ya, dengan cara kalian itu bekerja keras ya, rajin menabung, dan ya siapa tahu suatu saat Kalian bisa beli mobil pick up minimal ya, atau beli truk ya. kalau mobil truk kan lebih mahal dari Honda Jazz guys. Jangan salah guys, mobil-mobil orang yang punya usaha Ngangkuti gabeh ning sawah kae lho guys, apa ngangkuti lemah ning sawah kae, ngangkuti watu pasir. dulu itu penghasilannya banyak guys, jangan salah. Yang punya truk itu bisa disewakan, satu hari bisa menghasilkan 400 sampai 500 ribu guys sekali sewa guys. Nah jadi minimal kalian tuh harus punya usaha gitu, walaupun usaha kecil-kecilan ya, dari hasil kerja keras kalian itu kalian kumpulkan, jadi kalian itu bisa punya kerjaan yang lebih bagus dan merubah karir kalian ya, yang dulunya kalian itu orang nggak punya, dihina, bahkan tuh merasa nggak selevel sama mantan kalian itu ya. Jadi suatu saat roda-roda kehidupan itu pasti berputar ya guys, nggak selamanya orang itu berada di bawah dan nggak selamanya orang itu berada di atas guys. Nah jadi suatu saat ketika kalian roda kehidupan kalian itu berputar dan kalian berada di atas, kalian tuh bahkan bisa lebih dari mantan kalian tersebut. Nah suatu saat mantan kalian pasti menyesal guys, apalagi orang tuanya yang dulu sempat menolak kalian ya guys untuk menjadi calon menantunya. Pasti kalau melihat kalian sukses, mereka akan menyesal guys gitu. Tapi di saat kalian sukses, pasti kalian itu udah nggak mau lagi sama mantan kalian yang model seperti itu. Pasti level kalian itu akan naik, kalian itu pasti akan mencari yang lebih tinggi dari kalian ya levelnya, pokoknya tuh yang lebih dari kalian. Nah itulah guys manusia ya, jadi mereka itu selalu mencari yang lebih gitu. Nah kalau saya pribadi mencari yang bertanggung jawab, sayang sama keluarga, dan dia bisa menjaga saya, menafkahi saya lahir batin, dan pekerja keras guys. Jadi untuk memutuskan hidup bersama itu harus saling melengkapi guys, menerima kekurangan satu sama lain dan bekerja keras bareng ya guys. Nah itu tadi guys tips dari saya untuk melupakan mantan ya, atau bagi kalian yang susah move on dari mantan kalian ya guys. Jadi kalian tuh harus berubah ya, jangan monoton seperti itu, kalian tuh harus move on gitu, jadi yang lebih baik, semangat gitu ya. Nah oke guys, begitu saja video kali ini ya guys. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan jika ada masukan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih, saya akhiri video kali ini.